Di sini saya akan menyampaikan informasi, berbagi, sharing, dan mengingatkan Bapak dan Ibu, dan saya juga masih dalam tahap belajar. Sebelum meningkat ke materi yang berikutnya, semua ya Bapak Ibu kita menyadari bahwa nanti suatu saat kita akan ada proses di mana di PT BES ini kita sebagai reseller ya, kita akan memasuki satu proses yang mana proses itu akan kita lalui. Untuk itu kita ingin mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasi terbaik bagaimana sih caranya supaya kita mendapatkan closing yang mendapatkan calon mitra menjadi mitra, calon reseller menjadi reseller. Gitu. Tahapannya yang benar, yang baik, sehingga terjadilah closing. Betul Bapak Ibu? Sebelum memulai acara, saya boleh menyapa Bapak Ibu? Boleh, Bu Nina. Boleh. Kayaknya jangan kaku gitu. Nah, saya sapa Bapak Ibu, apa kabar? Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. PT BES. Go Merdeka! SSW. Semangat saudara. Semangat solusi. Semangat bersama. Yes. Ya, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semua. Baik, meeting ini ya. Putus-putus suaranya. Mulai putus-putus, Bu. Putus-putus iya di sini sinyalnya Umi. Emang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sinyal kurang baik, jaringannya kurang baik ini. Putus-putus suaranya. Bapak Ibu? Suaranya sudah jelas? Ibu mah jangan rubah-rubah. Takutnya ini Bu, pas itu kan berubah. Sudah. Sudah? Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau suara saya atau sinyal di sini, suara saya sudah keras Bapak Ibu, tapi mungkin sinyalnya di sini ya maklum lah ya Bapak Ibu di daerah. Perlu kita ada memang closing itu semua datangnya dari yang Maha Kuasa ya Bapak Ibu, terjadinya closing tersebut. Tetapi kita perlu berikhtiar, betul Bapak Ibu? Nah, ikhtiar ini artinya agar kita lebih maintenance-nya lebih terarah, yaitu maka kita akan membahas pada malam hari ini cara mengundang dan janji bertemu. Program 30 hari mengundang dan membuat janji bertemu. Next up. Halo, Ija. Apakah sudah jelas, suaranya? Apakah yang dimaksud program 30 hari tersebut, Bapak dan Ibu? Yang pertama yaitu menuliskan 100 sampai 300 daftar nama atau database. Daftar nama itu kemudian daftar nama ini ya kita ambil dari tentunya Bapak Ibu orang yang baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Misalnya Bapak Ibu, kalau orang yang kita kenal, saudara, tetangga, teman dekat, teman yang jauh. Nah, yang tidak kita kenal yaitu seperti Bapak Ibu mengadakan canvassing. Nah, canvassing misalnya di kampus, rumah sakit, pasar,
swalayan. Nah, itu orang yang tidak Bapak Ibu kenal, canvassing namanya. Langsung masukkan namanya ke database. Nah, nama, kemudian nomor WA-nya, ya. Tapi di situ juga diberikan keterangan. Nah, keterangan, nah ini bertemunya di mana, khawatirnya mungkin lupa gitu. Nah, kemudian nanti keterangannya itu nanti ada tahapannya lagi Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 2, menghubungi 10 orang per hari atau prospecting. Jadi usahakan menghubungi 10 orang per hari atau prospecting. Ya. Baik yang dikenal maupun tidak dikenal, yang canvassing tadi. Kemudian yang ketiganya yaitu membuat janji bertemu, appointment. Appointment ini kemudian juga yang nomor 4, mengundang ke seminar, maksudnya Bapak Ibu ya, ke seminar. Kemudian yang kelima yaitu mendampingi dan belajar di seminar. Jangan sampai Bapak Ibu mengundang, ternyata Bapak Ibunya tidak hadir. Nah, itu ya, mendampingi. Kalau masih bisa dijangkau, artinya tidak di luar kota gitu kan, masih satu kota ya, itu mendampingi belajar bersama-sama di seminar. Kemudian yang keenam yaitu presentasi dan tindak lanjut, kita sebut follow up, kita view ya, kita follow up ya, presentasi dan tindak lanjutnya. Kemudian ya, yang dimaksud presentasi di sini, setelah seminar itu kan kita tanyakan lagi gitu. Follow up artinya tanyakan lagi ya. Tanyakan lagi bagaimana Pak tadi yang telah disampaikan oleh para mentor di depan tadi kan. Nah, itulah jadi nanti penjabarannya di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Yang ketujuh yaitu kuasai teknik closing. Ya. Kemudian slide selanjutnya. Maaf Bapak Ibu. Rutinitas harian pengusaha BES yaitu rutinitas kita ya, sehari-hari apa sih Bapak Ibu? Yaitu menghubungi 10 orang per hari untuk membuat janji bertemu atau mengundang ke seminar ya. Yaitu salah satu diantaranya yaitu ya, yang pertama memulai dengan menyapa dan tanya kabarnya ya, seperti misalnya Bu Mia, Assalamualaikum Bu Mia, apa kabar gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ya, jadi tanya kabarnya dulu, jangan langsung tiba-tiba tanpa basa-basi kita langsung prospek. Nah, itulah. Jadi biar ada tahapannya Bapak Ibu. Biar orang yang kita ajak bicara ini juga nyaman ya, ada kenyamanan. Kemudian yang nomor 2 yaitu tanyakan tentang kesehatannya dan keluarganya. Bagaimana kabarnya Bu Mia? Gimana kabar keluarga Ibu juga? Kan jadi enak. Alhamdulillah sehat. Ya, seperti itu. Yang ketiga, bagus. Tanyakan pekerjaannya tentang hari liburnya. Nah, mungkin seperti ini misalnya, oh ya Bu Mia sekarang bekerja di mana, kan? Tugas di mana Bu Mia? Misalnya di mana Bu Mia? Coba jawab. Jakarta gitu. Di perusahaan apa Bu?
Terus kemudian kita tentang hari liburnya. Oh ya, dunia bekerja ada hari liburnya hari apa, Bu? Ya kan jadi kita fact finding, artinya pencarian data secara tidak langsung kita mendapatkan data dari calon prospek kita tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya yaitu komentari positif seputar status media sosialnya atau aktivitasnya seperti di statusnya WA, Facebook, atau mungkin di IG-nya. Nah, puji-puji. Karena makanan rohani itu adalah ujian juga selain secara spiritualnya ya. Jadi ujian juga yang akan membuat dia senang, bahagia, kan? Jadi oh iya Bu, cantik banget putrinya, misalnya ada foto, ada putrinya gitu kan, dia bersama putrinya, oh iya Bu, putrinya cantik banget putrinya, kuliah di mana gitu kan. Tuh, jadi kita ada sanjungan, pujian ya. Kemudian selingi dengan joke ringan, artinya seperti candaan ringan gitu. Ya, misalnya, ini sekarang buminya tambah cantik loh, tambah segar, wajahnya. Iya, tambah dilihatnya tambah lebih muda loh buminya. Nah, jadi apa ya? Biar nggak kaku juga gitu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga gali informasi sampai menemukan hot button atau need atau kebutuhannya. Ya. Artinya gini, gali informasi sampai menemukan apa kebutuhannya itu, kebutuhan, keinginan dan masalahnya apa. Misalnya, oh dunia sekarang bagaimana? Oh, nanti penjabarannya ada ya. Nah, penjabarannya juga ada di belakang. Kalau saya bahas sekarang nanti agak melenceng nih. Jangan paksa menawarkan bisnis pada obrolan pertama. Nah, jangan paksa menawarkan obrolan pertama. Ya, obrolan pertama itu kan biasanya dunia bertanya balik, oh ini mana? Nah, kita jangan langsung menawarkan bisnis, tapi mengajaknya untuk sharing, mengajak calon prospek kita ini untuk sharing. Oh ya, saya ada nih Bu, saya berada di bisnis komunitas, berada di bisnis syariah, yaitu komunitas anti riba, kan? Kemudian juga di sini alhamdulillah banyak ribuan orang terbebas dari hutang dan riba. Gitu. Nah, berarti kan paling enggak walaupun tanpa kita tawarkan, apa tuh? Bisnis apa tuh Bu Nina? Nah, pasti dalam hatinya nih, Bu Nina sudah bertanya-tanya, betul nggak Bu Nina? Bu Nina apa sih komunitas anti riba? Jadi ada terbetik rasa ingin tahu, penasaran, ya. Kemudian buat penasaran. Nah, ini dengan informasi singkat. Misalnya ada program lunas hutang, proyek perkebunan. Nah, itu kemarin teman saya ya, kebunnya luas. Pas pakai pupuk ini, alhamdulillah dari sekian ton bisa menjadi sekian ton hasilnya. Jadi cerita dulu, jangan langsung menawarkan bisnisnya. Cerita, kemudian juga ceritanya misalnya ada program lunas hutang, ya ini juga saya terlibat hutang riba loh Bunya, contohnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya berada di komunitas anti riba, nah ini dan saya jalankan bisnisnya, alhamdulillah berkat pertolongan Allah hutang saya lunas. Nah, jadi tambah pula ada tambahan, ada income tambahan nih Bunya. Income tambahan artinya uang yang masuk ke rekening, bisa untuk
belanja kan, nggak minta suami lagi gitu. Dan luar biasanya Allah memberikan pertolongan, saya mendapatkan 1 unit motor cash senilai 20 juta. Dan bonusnya selain motor juga saya sudah mendapatkan 1 unit mobil cash senilai 150 juta menuju Pajero cash senilai 500 juta. Alhamdulillah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Itu hanya ini aja. Bukan maksudnya menyombongkan diri atau pamer, tapi ini cerita tentang bagusnya perusahaan ini. Kemudian ajak bertemu untuk ngopi bareng, silaturahmi atau langsung undang ke seminar. Nah, atau mungkin ini ya, ajak bertemu dunia hari besok hari Ahad. Ibu ada waktu kan Bu? Ibu ada waktu hari Ahad jam berapa Bu? Jam berapa? Misalnya biasanya sih kita yang menentukan ya. Sebelum atau sudah makan siang gitu ada waktu kita ngopi bareng yuk, silaturahmi dan langsung undang ke seminar. Dalam setelah lagi ngopi-ngopi bareng gitu kan kita cerita, artinya langsung undang ke seminar, informasikan tentang seminar. Kalau ketemunya hari Minggu ya informasikannya ke seminar di Bekasi hari Selasanya ya. Kemudian juga jangan lupa edifikasi leader Anda. Nah, misalnya saya memprospek leader saya yaitu sponsor saya kan Bu Ade Toyiba. Nah, Bu Ade Toyiba ini seorang yang pensiunan tapi luar biasa, suami istri sudah sepuh tapi luar biasa semangatnya, sudah mendapatkan reward dari PTBS, bisa membeli ya, dengan menjadi reseller di PTBS, jadi bisa membeli 2 unit motor cash dan 1 unit mobil cash senilai 150 juta ya, seperti itu. Jadi selain sponsor kita edifikasi yang telah mendapatkan reward, nah itu juga leader kita tentunya yaitu Abi Haji Masturi dan Umi Haji Elisa Nasari. Beliau adalah leader suri kita Bapak Ibu. Ya, telah mendapatkan lebih kurang 10 miliar dari hanya dalam jangka waktu belum 4 tahun beliau berada di bisnis ini. Ya, setelah lunas hutang, mendapatkan reward dan komisi-komisi dengan total 10 miliar. Nah, itu kita edifikasi. Next up. Nah, kemudian ini ada langkah untuk approaching Bapak Ibu. Approaching itu artinya pendekatan dan fact finding menggunakan 8 pertanyaan basic. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak untuk pendekatan itu bagaimana dengan 8 pertanyaan basic. 8 pertanyaan basic itu diantaranya 1 yaitu kalau kita bertemu dengan seorang ibu, yaitu ibu bekerja di mana, sudah berapa lama Bu? Ya, jadi berikan dia pertanyaan basic atau dasarnya, yang kemudian disusul dengan pertanyaan, oh iya, apa yang ibu sukai dari pekerjaan ibu? Kan ibu tadi bilang sudah 10 tahun ya bekerja di perusahaan A, apa yang ibu sukai dari pekerjaan ibu tersebut? Nah, itu adalah pertanyaan. Kemudian misalnya, saya senang di situ bisa buat punya penghasilan, misalnya kan bisa
biayai anak sekolah, bantu suami untuk biaya anak sekolah. Nah, yang ketiga, apakah apa yang ibu khawatirkan dalam pekerjaan ibu sekarang? Pastilah ada satu kekhawatiran barangkali ya dari dalam pekerjaan ibu sekarang, kan memang perusahaan kan nggak selamanya ini ya Bu, nggak selamanya itu langgeng-langgeng aja. Karena seperti kemarin ya saat COVID melanda lebih kurang 3 tahun, nah itu ratusan bahkan ya ratusan di Indonesia, ratusan pabrik PT ya itu banyak yang tikar. Nah, jadi di situ pastilah ada satu kekhawatiran kalau diutarakan, ya sekarang saya bekerja tapi saya suatu saat punya batas, selain kalau perusahaannya langgeng, jadi saya akan dipensiunkan. Nah, itu yang membuat kekhawatiran seseorang biasanya. Lalu berikan pertanyaan, jika ibu bekerja dengan baik, apakah posisi ibu dalam 5 tahun ke depan? Apa posisi ibu dalam 5 tahun ke depan? Posisi saya belum tahu ya. Sekarang aja saya masih pelaksana, masih karyawan biasa. Saya belum tahu. 10 tahun 5 tahun ke depan, 10 tahun aja saya masih karyawan biasa, enggak tahu saya 5 tahun ke depan. Nah, itulah. Kemudian apa sih impian ibu dalam 5 tahun ke depannya? Kan seperti itu, ya. Impian ibu dalam 5 tahun ke depan, misalnya dia ingin apa gitu, pasti dia sebutkan, misalnya pengen umroh, haji, ya, mobil yang di atas 500 juta, gitu kan. Nah, itu impian-impiannya. Misal gitu ya. Apakah impian ibu dapat terwujud dengan posisi pekerjaan ibu sekarang? Nah, kira-kira nih, apakah impian ibu dapat terwujud dengan posisi pekerjaan ibu sekarang? Misalnya, ya sekarang aja saya baru punya motor, ya kerja 10 tahun baru punya motor, baru lunas, cicil ceritanya. Ya Bapak Ibu, itu kemudian berikan pertanyaan, apa kriteria pekerjaan yang ideal menurut Ibu? Nah, apa sih Bu menurut Ibu pekerjaan yang ideal menurut Ibu yang kira-kira apa ideal lah, sesuai gitu ya, sesuai dengan kriteria Ibu kan, ideal menurut Ibu. Dia nanti pasti yang kadang-kadang orang jawabnya sih saat kita ada di lapangan biasanya jawabnya gini waktu itu, pekerjaan yang nggak terlalu capek, tapi ya yang maksudnya yang tidak bekerja dari pagi sampai malam gitu. Nah, saya pinginnya yang waktunya nggak terlalu terforsil, tapi penghasilannya, gajinya pastinya pinginnya lebih besar. Ya, itulah memang udah fitrahnya manusia, benar nggak Bapak Ibu? Nah, itu fitrahnya manusia seperti itu. Nah, kemudian waktu. Nah, yang tidak bisa dibeli oleh uang itu adalah salah satunya waktu, Bapak Ibu. Ya. Kalau di pekerjaan kan biasanya kita makin bisa bekerja, makin mahir, kita makin diandalkan. Betul Bapak Ibu? Halo, pada kemana ini ya? Ada. Ada, Bu. Makin diandalkan. Jangan-jangan udah tidur nih. Enggak, Bu Mana Nina. dengarkan. Kamera kok. Bikin kopi dulu. Uti open kamera. Semangat ya, Uti. Siap, semangat yuk. Lanjut. Kira-kira kalau di tempat pekerjaan biasanya, ya saya dulu pernah sebagai karyawan 10 tahun, Ibu.
Nah, saya pribadi ya, belum kebeli motor satupun. Dan itu makin kita bisa makin diandalkan. Ya. Disuruh ke sana, disuruh ke sini, ngerjain ini. Akhirnya pekerjaan dibawa pulang dan terjadilah lembur kerja. Padahal lembur kerjanya dibayar tidak seberapa. Tapi yang kita korbankan keluarga, suami, anak, ya Bapak Ibu. Itulah. Jadi yang sekiranya pekerjaan itu bebas waktu, bebas penghasilan, nah itu biasanya jawabannya itu. Tapi hasilnya memuaskan. Jika ada perbedaan yang ideal sesuai kriteria Ibu dan dapat mewujudkan impian Ibu, apakah Ibu terbuka untuk menerima informasi tersebut, Ibu? Nah, jika ada pekerjaan yang ideal sesuai kriteria Ibu dan dapat mewujudkan impian Ibu, apakah Ibu terbuka untuk menerima informasinya? Nah, ketika si calon prospek kita ini menjawab, boleh Bu kalau ada sesuai apa yang saya inginkan tadi, gitu ya, boleh Bu, tolong diinformasikan. Kita informasikan, kita catat nomor WA-nya kalau memang orang itu tidak dikenal. Akan saya infokan ya, Bu. Jadi ini adalah 8 pertanyaan basic yang kita sampaikan ke calon prospek. Next. Berikutnya yaitu cara mengundang via telepon. Ya. Diantaranya yaitu diawali dengan basa-basi singkat. Nah, tanyakan kabar. Seperti tadi, kalau tadi kan kita bertemu langsung. Nah, ini adalah via telepon. Nah, gimana kabarnya Bu Haja Kartina? Gimana kabarnya Bu Haja Kartina misalnya gitu kan ya. Itu basa-basi ya, ice breaking, tanyakan kabarnya. Ice breaking, betul. Ya. Yang kedua yaitu posisikan terburu-buru tapi karena penting dan spesial. Jadi kita harus menganggap orang ini penting. Nah, karena gini, di saat kita menganggap orang ini penting, nah itu wah ini saya jadi dia merasa merasa spesial ya, spesial. Misalnya, oh iya Ibu, sebetulnya saya ini tadi ada teman yang mengundang saya, atau ada telepon, tapi saya cancel dulu, atau ada acara saya cancel dulu, saya tunda dulu, saya ini mau menginformasikan untuk Ibu karena hal ini penting dan spesial, penting untuk disampaikan kepada Ibu Haja Kartina. Nah, itu jadi apa ya, pesannya terburu-buru tapi karena ini penting untuk Ibu ketahui. Ya. Kemudian tanyakan apakah beliau ada kesibukan, atau ada waktu libur. Nah, tanya, Ibu Haja Kartina ada hari ini ya, besok ada kesibukan apa, dan ada waktu liburnya hari apa. Tapi habis, Mbak. Iya, Ibu. Bu Haja. Halo, ini masih Ya, ada sini. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Mbak Nina. Kedengeran Bu, didengar. Ada nih, Ya. Ibu sedang sibuk. Kapan Mbak Ibu ada waktu libur?
ya. Kan seperti itu. Ya. Berikut info singkat Apa dan kerja menarik. semua? Nah, berikan info singkat dan menarik on hot button-nya. Jadi sesuatu yang menarik, hot button-nya itu sesuatu yang sangat disukai ya. Nah, oh iya, ini nanti ada informasi atau sosialisasi yang sangat bagus, peluang bisnis syariah, bebas hutang dan riba. Jadi kita informasikan singkat tapi menarik. Ya, Ibu, saya ingin mengundang Ibu ke acara sosialisasi solusi lunas hutang dan riba. Bagaimana membongkar rahasia, bagaimana caranya kita bisa umroh haji gratis, punya motor, punya mobil, rumah gratis, Ibu, tanpa cicil, tanpa kredit. Nah, itu. Dan ini jauh-jauh datang dari apa? Dari Bekasi. Dari Bekasi beliau hadir. Berapa yang beliau capai dalam waktu belum sampai 4 tahun sudah di atas 10 miliar, Ibu. Oh gitu ya. Iya. Beliau padahal dia seorang bidan. Seorang bidan yang begitu sibuk, tapi beliau bisa mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Nah, kemudian sampaikan betapa pentingnya acara tersebut. Nah, acara ini sangat penting loh, Ibu. Saya sudah menyiapkan. Ini mumpung nih hari, jangan bilang rutin, jangan. Mumpung besok Selasa ada acara ini, Bu. Ayo Bu, kita datang yuk, kita dengerin sosialisasinya, penjelasannya, bagaimana caranya mendapatkan segitu banyak reward yang luar biasa. Nah, saya sudah siapkan tiket masuknya untuk Ibu, atau saya siapkan 1 kursi untuk Ibu, seperti itu. Jadi, wah, berarti Bu Lina sudah ini nih, sudah benar-benar nih acaranya sangat penting banget nih. Nah, berarti calon prospek kita ini juga berpikir, wah, luar biasa nih acaranya. Sampaikan bahwa kamu memiliki sisa tiket. Nah, tadi saya sudah menyiapkan tiket untuk Ibu, untuk 1 kursi untuk Ibu. Nah, ini khusus untuk Ibu. Nah, hadir ya Bu ya. Yuk kita datang bareng-bareng, kita dengar penjelasannya dari orang yang luar. Berikutnya. Lanjut, Arijal. Berikutnya yaitu mendampingi prospek di seminar. Apa saja sih Bapak Ibu? Kita lihat yuk. Nah, kita simak. Pertama yaitu pastikan undangan tepat waktu agar maksimal pemahamannya. Ingatkan lagi 5 jam sebelum acara. Nah, misalnya acara hari Selasa di Bekasi, di Ulansari Bekasi. Pastikan undangan tepat waktu. Nah, artinya Ibu acaranya kan jam 1 nih. Nah, berarti hari Senin kita udah ingatkan. Ya, udah ingatkan. Nah, paginya hari Selasa 5 jam sebelum acara itu sudah kita ingatkan lagi Bapak Ibu. Nah, jadi apabila perjalanannya mungkin seperti dari Tangerang ke Bekasi kan bisa 1,5 jam atau 2 jam ya, kita prepare waktu atau kita misalnya janji ketemu di sana ya, berarti yang mengundang usahakan lebih dahulu 1/2 jam sebelum datang kita hadir dahulu yang mengundang. Nah, misalnya jam 1 acara mulai, 1:30 atau jam 12 kita sudah ada di lokasi. Kemudian pastikan calon prospek kita ini
tidak boleh terlambat ya. 5 jam sebelumnya kita sudah ingatkan ya. Jam 12.30 sudah ini ya Bu, sudah di lokasi. Kita yang mengundang jam 12, kalau beliau datang jam setengahnya. Ibu kalau nggak keburu sholat di rumah, yuk kita sholat di sana saja di Gria Wulansari. Kemudian hubungi lagi 2 jam sebelum acara dimulai. Nah, Ibu sudah berada di mana saat ini? Nah, saya sudah ini Bu, sudah hampir sampai. Nah, 2 jam sebelum acara dimulai dan tanyakan sudah sampai di mana. Nah, 30 menit sebelum acara. Ibu sudah di mana? Gitu ya. Boleh menjemput prospek jika dibutuhkan. Kalau memang itu antara tempat prospek dengan dengan lokasi seminar itu sangat jauh, misalnya bisa 1 atau 1,5 jam gitu kan perjalanan, bolehlah kita menjemput prospek. Nah, jika itu dibutuhkan, ya mungkin bisa jadi karena kendala kendaraannya juga, ya. Saya ketemu di mana gitu kan, atau saya kebetulan satu arah dengan rumah Ibu, saya ketemu di depan gangnya gitu misalnya. Ya, selalu komunikasi. Usahakan berikan minuman atau sesuatu untuk prospek sampai di tempat lokasi ya. Nah, kasihan lah Bu jauh-jauh dari Tangerang ke Bekasi. Masa nggak dikasih minum ya? Usahakan berikan minuman. Nah, prospek kita yaitu biar beliau nyaman. Yang kelima yaitu prioritaskan undangan duduk di depan atau di tengah supaya selain tadi tidak terlambat juga duduknya di depan atau di tengah, jadi maksimal untuk melihat materinya jelas, mendengarkannya juga jelas, kemudian juga touch-nya juga jelas antara pembicara dengan peserta gitu. Kemudian selalu dampingi dan usahakan agar fokus. Ya. Bapak dan Ibu juga yang mengajak, kita yang mengajak juga harus fokus. Jangan mentornya, pembicaranya memberikan materi. Nah, kita sama calon mitra kita itu ngobrol, menjelaskan sendiri, jangan. Ya, dampingi tetap, usahakan agar fokus. Misalnya selalu edukasi tentang leader dan jangan bermain handphone, usahakan. Maaf ya Bu, kita fokus ya 1-2 jam hari ini supaya hasilnya ini maksimal. Kita kan dari jauh nih, ya kan? Supaya juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian edifikasi tentang leader. Nah, ini tuh nih, Abi Masturi dan Haji Alisa Ansari, leader luxury kita. Yang itu loh Bu, yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, kita dengarkan yuk. Nah, itu videonya. Nah, jadi dampingi boleh, tapi jangan ngobrol. Jangan ngobrol berdua. Bukan hanya prospek yang fokus, tapi kita juga harus yang mengajak harus fokus belajar dari pembicara tersebut. Jangan malah keluar masuk ruangan. Ya. Next up. Tanpa interaksi tak akan ada transaksi. Semakin bagusnya relasi, semakin tinggi konversi. Sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Ya, mantap nih. Kata-kata luar biasa ini. Sharing-sharing dahulu, saling-saling kemudian. Ya. Banyak belajar kita di sini ya Bu ya. Next up. Sudah selesai slide-nya? Sudah Bu. Oh ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.
kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kekurangan, itu datanya dari saya. Nah, ada kelebihan, itu datanya semata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Hajania Sumiati sebagai moderator. Silakan Ibu. Baik, Ibu Nina. Terima kasih Ibu untuk paparan yang telah diberikan. Begitu kita dapat begitu jelas sehingga kita dapat mengerti apa yang Ibu paparkan. Semoga apa yang Ibu paparkan menjadi acuan kita untuk mendapatkan mitra ke depannya. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya. Demikian Ibu Bapak, selesai sudah pemaparan tadi. Mari kita buka ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Silahkan open mic-nya, atau Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan Ibu Bapak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu, mau tanya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk 8 pertanyaan basic itu harus ditanyakan semua ya Bu, atau pilih salah satu atau gimana Bu? Silahkan Ibu Nina. Kedengeran nggak Bu pertanyaan saya? Kedengaran. Yang bertanya siapa ya? Mungkin diperjelas Bu, punten. Ya. Dari siapa? Ya. Kedengaran. Nama saya Bu Maimunah. Oh, Bu Mai. Mangga. Ya. Ya, saya tanya untuk pertanyaan basic itu kan ada 8 pertanyaan basic ya. Itu ditanyakan semua 8-8-nya atau dipilih aja? Udah itu aja Bu, terima kasih. Jawab ya langsung Ibu. Iya, silakan Bu. Silakan Bu Nina menjawab. Bu Maimunah di Halo Ibu. SSW Dari 32 Bu. 32. 32. Terima kasih Bu Maimunah atas pertanyaannya. Dan saya coba menjawab. Di sini 8 pertanyaan itu sangat berkaitan Ibu. Ya, apabila Ibu tanyakan hanya sebagian, berarti nggak maksimal. Itu Ibu. Jadi kurang maksimal. Jadi karena di sini kan ada misalnya Ibu bekerja di mana? Gitu. Ibu bekerja di mana dan sudah berapa lama Ibu? Seperti itu kan. Nah, apa yang Ibu jadi kalau hanya sebagian nanti tidak maksimal. Jadi justru misalnya dari hasil dia bekerja selama 10 tahun itu apa yang maaf ya di sini agak berisik. Saya kalau di dalam sinyalnya agak terputus-putus, ini aja sudah di depan Bu. Maaf ya Bu. Nah, jadi tidak maksimal, Bu. Jadi nanti tidak akan ada beliau sudah apa aja yang didapat gitu kan. Kita kan fact finding, ingin mendapatkan data, ya kan, secara tidak langsung mendapatkan data dengan kita pertanyaan tersebut. Nah, apa impiannya juga kan kita nggak tahu Bu apa. Jadi itu diusahakan semuanya dipertanyakan gitu Bu. Seperti itu Bu. Sudah dicoba Bu di lapangan? Ya baik Bu.
Ya. Iya, iya, Bu. Ibu Berarti kita Mandiri. harus hafal semua dong ya pertanyaannya. Ya, Bu, ya. Bu Nina, betul. Ya. Iya, baik, Ya, Bu. halo. Terima kasih, Bu. Ya, demikian Bu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, silakan Bapak Ibu. Boleh saya tanya ya Bu? Silakan Pak. Silakan Pak. Kurang jelas ya, Bu. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam, Pak Haji Surji. Amin. Ya, ini saya sependapat dengan pertanyaan yang pertama, Bu. Artinya begini, memang dari sistem yang ada setiap pertanyaan itu, dari pertanyaan satu sampai pertanyaan berikutnya itu kan menyambung ya, Bu ya, sistematis. Namun realnya ini kan pertanyaan-pertanyaan ideal. Ketika kita ketemu dengan orang yang pasif, Bu, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu Bu Nina. Terima kasih. Terima kasih istriku. Terima kasih Pak Sudi atas pertanyaannya. Silakan Ibu. Bu Nina, jadi pertanyaannya bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang pasif gitu? Tidak respon begitu ya Pak ya? Bu, saya terlempar ini barusan sinyalnya. Oh. Alhamdulillah nih, udah masuk lagi. Enggak, saya bisa lagi. Jelas ya. Pertanyaan Pak Haji. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang pasif gitu loh? Kita menyampaikan tapi beliau itu tidak respon seperti itu. Oh, kalau tidak respon artinya kita lihat kondisinya juga, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak Haji. Kita respon, ya jangan diteruskan dan jangan merasa gimana gitu. Jangan baper kan, Pak. Jangan baper. saja ya Bu ya. Jadi Ya. jangan paksakan dengan 8 pertanyaan tadi ya Bu. Betul, betul. Jangan paksakan. Lihat sikonya kalau orang yang tidak komunikatif ya kitanya diem aja gitu ya. 2 pertanyaan dia, 3 pertanyaan dia, ya udah jangan diteruskan. Ya. Jadi ajak bicara yang menyenangkan aja dulu Pak. Ya dibawa dipuji dulu. Oh, Ibu bagus banget itu tasnya ya Allah. Luar biasa nih Ibu. Seperti kerja di mana Ibu? Tugas di mana? Jadi mungkin pujian ya? Pujian. Teori ice breaking-nya ya Bu, diutamakan. Iya, betul Pak Haji. Lihat sistemnya juga Pak Haji. Oh, makasih. Masih ada yang begitu. Di lapangan banyak nggak respon. Ada juga yang mau diminta nomor WA-nya. Ada juga yang tidak mau memberikan nomor WA-nya. Tapi tetap kita selama orang itu mau menerima kartu nama kita, udah alhamdulillah Pak Haji. Semoga Allah mengangkat diri kita. Jelas Pak Haji, jawaban dari saya Pak. Insya Allah Bu, dipahami. Insya Allah, terima kasih. Ya.
Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Berapa pertanyaan lagi Bu Nina? 2 atau 1 lagi? Saya sampai jam berapa Bu Haji? Tadi beri waktu sampai jam berapa ini? Sekarang jam 9:12. Masih panjang. Iya. Bagaimana Ibu Bapak, masih ada yang mau bertanya? Atau kalau misalnya Tanya Ibu lagi, malu, Bu. bisa di chat lewat kolom chat pertanyaannya. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita akhiri sesi tanya jawabnya. Masih ada? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Anissa, maaf tapi nggak bisa buka kamera handphone. Itu buka kamera lagi. Iya, silakan Bu, tidak apa-apa. Enggak, aku kan kadang-kadang suka ngeliat di YouTube itu ya. Kadang-kadang mereka apa kita istilahnya untuk istilahnya kita untuk narik istilahnya anak di bawah kita itu kita harus punya brosur atau punya kartu nama. Soalnya aku ngelihat yang siapa tuh yang orang Medan itu dia bilang dia sampai sempat nyebarin brosur, terus yang orang Gorontalo dia juga harus sampai nyebarin brosur tentang smart ini best corporation ini. Apa harus langkah kita sampai ke situ apa gimana, Bu? Halo. Halo Ibu, Bu Jamia. Bu Anissa. Halo. Ya. Bisa diulangi lagi, Bu? Ini agak terputus-putus ya tadi ya. Diperjelas, dipersingkat aja, Bu. Dipersingkat aja. Ya, kita kalau istilahnya kita untuk menarik customer baru itu apa kita harus sampai kita buat kartu nama kita buat brosur mengenai PT BES ini untuk disebar-sebarin untuk mengajak gitu ya. Soalnya aku melihat dari kisah-kisah inspiratif yang udah ya lumayan tinggi, udah berhasil istilahnya ya. Lihat dari awalnya tuh ya Sapsi Marlin, dia kan sampai nyebarin brosur. Terus yang perawat itu juga sampai nyebarin brosur. Apa memang salah satu tekniknya semacam itu apa gimana, Bu? Ya, jadi boleh langsung saya jawab, Bu Hajamia. Ya, silahkan Bu Nina, silahkan. Waalaikumsalam, Ibu Anissa dari SSW 11 ya, Bu Hadijah. Anak SSW 11. Masih baru. Ya, Bu Anissa, Ibu sudah membuat daftar nama dari handphone Ibu. Jadi dari teman-teman Ibu semua sudah diprospek. Kalau masih ada di daftar nama Ibu yang Ibu kenal, belum diprospek yang kenal-kenal aja dulu, Bu. Gitu ya. Aku udah sih punya daftar namanya. Yang aku udah prospek, aku udah kasih tanda gitu. Tapi memang belum semuanya. Iya. Nanti kan dikasih tanda itu artinya kan ada kriteria FAST-nya ya Ibu. Finansialnya seperti apa si A ini, Ibu A, Ibu Ani misalnya. Finansialnya atau keuangannya seperti apa, 1 sampai 3 nilainya. A-nya antusias, semangatnya seperti apa, 1, apa 2, apa 3 nilainya. Nah, S-nya supelitas itu pergaulannya seperti apa, bagaimana gitu. Dan teachable, manut enggak, bisa diarahkan enggak ini orangnya. Gitu ya. Nah, itu
Nanti untuk FAST bisa konsultasi. Halo. Aduh. Bentar, Bu. Halo. Dulu. Sinyalnya Nanti nggak kalau bagus. ibu misalnya, halo? Iya, Bu. Ya. Halo. Halo, Iya, bagaimana Bu? Bisa diterima jawabannya? Itu memang harus passing, kan passing sebar brosur yang ada nomor WA kita. Kalau brosur itu tercecer, tidak ada nama siapa, ya jangan lupa dikasih nomor WA ibu di situ ya, di brosurnya, brosur kecil Kontak aja. person ya. Iya. Jadi orang solusi solusi mudah lunas utang dan juga hubungi Ibu Anissa, nomor WA sekian itu Bu Anissa. Jadi sambil kita belajar terus ya Bu Anissa, bagaimana cara handling objection, bagaimana cara menangani pertanyaan yang seperti. Maaf Ibu, aku yang kolom-kolom antusias finansialnya itu yang gimana tuh Bu maksudnya Bu? Halo. Slide-nya enggak ada ya? Ada enggak slide dari FAST? Tadi aku juga karena memang nggak ngikutin dari awal, kebenaran cucu lagi dibawa ke rumah sakit jadi kurang konsen gitu. Ya baik Bu Anissa. Nanti boleh Ibu konsultasi dengan leadernya ya Bu, leadernya Ibu Haja Khadijah ya. Ya, leader saya Bu Nurdiana sih, tapi Bu Nurdiana di bawah Bu Hadijah. Iya, dengan Bu Hadijah, tutor Ibu Bu Hadijah. Itu putus-putus ya suaranya. Bagaimana Bu? Masih ada pertanyaan lagi? Ya, nanti lebih lanjut aku konsul ke Bu Dijah deh kalau ada waktu. Ya, didampingi oleh mentor Ibu. Seperti itu. Suaranya agak putus-putus soalnya. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu, Bapak, masih ada pertanyaan? Atau kita cukupkan saja pertanyaannya? Bu Nina, bagaimana? Baiklah Bapak Ibu, kita sudahi saja sesi tanya jawabnya. Terima kasih Bu Nina atas semua jawabannya. Semoga jawabannya bisa diterima dan dimengerti. Halo Bu Nina. Bu Nina terpental lagi ya? Saya. Ya Bu Nina, kita sudahi saja sesi tanya jawabnya. Terima kasih atas jawabannya. Ibu Bapak, kita lanjutkan saja. Mungkin Bu Ninanya terpental ya karena sinyal ya. Karena ada gangguan sinyal. Halo, Bu Nina. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan saja kepada Umi atau Abi yang akan menambahkan atau memberikan pesan kepada kita semua. Iya, bisa closing statement dulu. Bagaimana?
Iya, bisa closing statement dulu pesan dari Bu Nina. Oh iya. Closing statementnya dulu. Ya, ini pada Bapak Ibu yang ini akhir semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, datanya semuanya dari saya. Apabila itu benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Nina atas paparannya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dapat dimengerti oleh semua yang mengikuti seminar ini. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan